mata kuliah sastra di program studi sastra daerah untuk sastra Jawa itu ada 4, sebetulnya dari ikhtisar sastra daerah, kemudian ada reaktualisasi kesastraan Jawa, maksudnya kemudian telaah kesastraan Jawa dan kritik sastra Jawa. Nah, di sastra belajar karya sastra Jawa. Bahasa yang digunakan dalam karya sastra itu adalah karya sastra yang berbahasa Jawa. Nanti yang diteliti oleh mahasiswa adalah karya sastra Jawa. Apa saja itu? Bisa puisi, bisa prosa. Apa saja sih yang dipelajari dari sastra itu? Tentu apa yang termuat, yang menjadi muatan di dalam karya-karya sastra tersebut. Nah, muatan ini mengapa perlu dipelajari? Merujuk pada arti kata sastra dari bahasa Sanskerta itu disebutkan bahwa akar kata sas itu memiliki arti mengarahkan, kemudian mengajarkan, memberi petunjuk atau instruksi. Sementara akhiran teranya itu adalah menunjukkan alat atau sarana. Sehingga karya sastra itu merupakan alat atau sarana yang memberikan petunjuk, arahan, atau mengajarkan sesuatu sehingga sifatnya merupakan satu ajaran gitu. Kenapa merupakan satu ajaran? Jadi dari karya sastra Jawa kuno itu disampaikan bahwa sang kawya atau yang menulis karya sastra itu adalah seorang ahli-ahli agama. Dan sebelum menulis mereka tokoh gitu ya, atau puasa dan lain sebagainya, mereka ahli-ahli agama dan mengarahkan atau memberikan instruksi atau pengajaran atau pembelajaran. Itu yang dipelajari di dalam karya sastra khususnya Jawa. Filologi secara etimologi atau asal-usul katanya berasal dari kata philos dan logos. Philos artinya teman, logos artinya ilmu. Jadi orang-orang yang mempelajari filologi sejatinya orang yang berteman dengan ilmu, senang pada ilmu, dan senang pada ilmu pengetahuan. Nah, apa itu filologi? Sebenarnya adalah ilmu yang mempelajari tentang sejarah kebudayaan, perkembangan kebudayaan, melalui apa yang disebut dengan naskah kuno atau manuskrip. Apa itu manuskrip atau naskah kuno? Yaitu hasil tinggalan tertulis yang dibuat oleh nenek moyang, oleh para leluhur, yang berusia sekurang-kurangnya 50 tahun. Nah, di Prodi Sastra Daerah untuk Sastra Jawa, filologi dipelajari mulai dari tingkat dasar, yaitu ada mata kuliah dasar-dasar filologi. Nah, setelah itu ada mata kuliah aksara daerah. Dalam tingkat yang lebih lanjut akan dipelajari juga mata kuliah kritik teks. Dan di level yang paling tinggi akan ada mata kuliah namanya preservasi naskah. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Mahasiswa semua nanti akan belajar tentang filologi untuk mengetahui bagaimana perkembangan sejarah kebudayaan Indonesia, khususnya Prodi Jawa ya tentu tentang sejarah kebudayaan Jawa berdasarkan naskah-naskah kuno atau manuskrip. Linguistik adalah ilmu tentang bahasa. Jadi yang dikaji atau dipelajari oleh linguistik adalah bahasa. Tapi perlu diingat ya bahwa mempelajari bahasa tidak sama dengan belajar bahasa. Nah, mahasiswa mempelajari apa dan akan punya kemampuan apa sih setelah mengambil kuliah-kuliah linguistik? Kalian akan mengkaji dan kemudian memahami cara kerja bahasa yang merupakan alat yang dipakai dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Misalnya, dalam kuliah sistem bunyi bahasa, kalian akan tahu mengapa bunyi O dan O dalam bahasa Jawa benar-benar harus dilafalkan dengan tepat. Sementara dalam bahasa lain mungkin tidak. Setelah mengambil kuliah gramatika, kalian akan tahu apa bedanya kata tuku dan nuku dalam bahasa Jawa yang dalam bahasa Indonesia itu hanya punya satu arti, yaitu membeli. Kemudian dalam kelas studi makna, kalian akan diajak menelusuri seluk-beluk kata. Misalnya, kata wani dan kendel dalam bahasa Jawa itu sama-sama mengabarkan sifat berani. Tetapi apa bedanya? Selain makna kata, kalian juga akan tahu mengapa timbul kesalahpahaman ketika seseorang berkomunikasi. Kita bermaksud bercanda, tetapi teman kita menganggap kita menghina dia. Nah, mudah-mudahan penjelasan singkat tadi dapat memberikan gambaran umum tentang linguistik ya.